Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Original Network. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia yang insya Allah untuk kelas 12. Nah, ini untuk kelas 12 ini. Kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya surat lamaran atau surat lamaran. Surat lamaran berisi tentang permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Jadi kalau mencari pekerjaan itu tentunya harus membuat surat lamaran dulu. Di antaranya hal yang perlu dikemukakan di surat lamaran adalah identitas diri seperti biodata. Ya, selain biodata juga tentu ada di sananya kecakapan dan keahlian dalam berkomunikasi. Nah, selain itu juga jenisnya juga terbagi menjadi dua dalam surat lamaran yang kita bahas minggu lalu. Di antaranya, surat lamaran pekerjaan dapat digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini sangat penting karena seorang HRD atau seorang personali akan melihat daftar riwayat hidup kita dari mulai data diri kita, dari mulai pendidikan formal, pengalaman organisasi, dan pengalaman pekerjaannya. Selain itu juga surat lamaran dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Mengapa demikian? Karena daftar riwayat hidup tentu berbeda dengan surat lamaran. Surat lamaran adalah surat pengajuan atau memohon pekerjaan kepada perusahaan yang kita tuju. Selain itu juga tentu ada menentukan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran itu terbagi dalam beberapa faktor. Di antaranya gunakan bahasa baik dan benar. Dalam penulisan tidak boleh ada tipe ataupun kesalahan huruf sedikit pun. Kenapa demikian? Karena dengan kesalahan itu HRD tidak akan memanggil kita. Yang keduanya menggunakan kata-kata yang sopan. Misalkan kalau di agama Islam tentunya menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun misalkan dengan kalaupun tidak mengucapkan salam dengan hormat. Nah, itu ya. Selain itu juga menggunakan kata-kata pengantar, terus singkat, padat, informatif, jelas. Karena seorang saharda itu yang dibaca itu mulai dari yang pertama apa? Yang pertama itu adalah daftar riwayat hidup, surat lamaran, lalu persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, selain itu juga tentu dilengkapi dengan bagian-bagian hal seperti alamat dan lain sebagainya. Sistematika surat lamaran itu ada perihalnya, alamatnya, terus ada salam pembuka, alinea keberapa, terus ada isi penutup dan salam penutup serta tanda tangan sesuai dengan KTP. Baik, nah hari ini bagi kelas 12 SMK pembangunan karya pembangunan 2. Nah, hari ini kita akan membagi kelompok kerja menjadi kelompok belajar atau kerkom. Nah, dengan judul kedua ini kita akan membahas adalah menikmati cerita sejarah. Menikmati cerita sejarah berarti kita memahami dengan novel yang ada di novel, ada yang ada di lingkungan kita. Nah, mengapa demikian? Di antaranya kita harus mengetahui cerita sejarah itu seperti apa. Nah, kita akan mempelajari dan mengidentifikasi informasi yang mencakupan orientasi rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sejarah. Tentunya komplikasi ini dan resolusi dari sejarah novel. Di antaranya kita harus mendata informasi penting dalam novel sejarah. Kalian suka novel kan? Suka baca cerita? Tentunya. Nah, makanya dibuat sebuah kelompok atau berdua atau bertiga, buatlah kelompok mengidentifikasi struktur novel sejarah yang kalian minati. Tentunya membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah, tentu ada perbedaannya ya. Nah, selain itu juga di membaca teks cerita ini, kalian harus paham ada rekon pribadi itu apa sih? Rekon pribadi itu novel yang membuat kejadian dan penulisan terlibat secara langsung. Nah, secara langsung itu jadi ada observasi kepada orang-orang yang mengalami sejarah secara langsung. Contohnya seperti orang-orang tua kita dulu mendapat informasikan bahwa penjajahan
ataupun Indonesia dijajah di Jepang atau dijajah oleh Jepang ataupun Belanda, tentunya ada sejarah-sejarahnya. Terus ada rekon faktual atau informasional, novel membuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan, dan lain-lain. Nah, tentu membuat novel sejarah itu tidak lekang oleh buku-buku sejarah yang ada di Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena Indonesia mempunyai banyak sejarah. Contohnya tempat-tempat wisata kita, contohnya di Lembang ataupun di Dago atau di Goa Jepang, itu mempunyai sejarah-sejarah tersendiri. Nah, bagi semuanya atau bagi peserta didik, mungkin kalian pernah jalan-jalan di mana atau kemana ya. Tentu melihat kok seperti ini ya, kok dulu seperti ini, banyak perubahan seiring zamannya berlalu. Dari mulai zaman digital pada saat ini, kalau dulu kan tidak ada zaman digital, bahkan suratmu sangat sulit ya. Nah, maka dari itu buatlah kelompok buat kalian, tentu harus diantaranya mencari informasi tentang sejarah atau mendata informasi sejarah pada teks sejarah. Kalian bisa membuka buku sejarah, kalian juga bisa membuka buku-buku atau referensi di internet. Tentunya harus sesuai dengan keunsuran bahasanya yang digunakan dalam novel atau dalam cerita sejarah tersebut. Ya. Baik, selain itu juga kalian juga harus membaca secara teliti dalam sejarah. Contohnya nih, Kemelut di Majapahit. Nah, menceritakan ada Raden Wijaya berhasil menjadi raja. Bagaimana sih Raden itu menjadi seorang raja? Tentu perjuangannya tidak mudah. Kalau sekarang kan di zamannya pemilu, tentu menjadi seorang presiden itu tidak mudah. Bukan hanya untuk kemakmuran rakyatnya, tetapi seorang presiden harus menata lebih baik sebuah bangsa. Seperti itu. Terus yang selanjutnya dalam cerita ini menentukan hal-hal yang menarik dalam cerita sejarah. Nah, untuk menentukan hal-hal tersebut tentu kita akan menggunakan kata. Nah, kapan, di mana, siapa. Nah, kapan, di mana, dan siapa. Nah, ini mata pelajaran dari SD sampai ke SMA kelas 12 ataupun SMK, tentu ada makna pertanyaannya. Siapa, di mana, bagaimana, kapan. Nah, itu. Jadi dari mulai kelas 6 sampai kelas 12 itu kita akan ketemu lagi. Nah, ini dia ya. Makanya membaca itu harus dengan teliti. Mengapa demikian? Ketelitian itu penting supaya kita tahu sampai di mana maknanya, sampai di mana kita mengerti tentang cerita-cerita tersebut. Tentunya di sini juga ada setelah kalian membuat tugas secara berkelompok, kalian bisa mengumpulkannya secara virtual juga ataupun secara secara email bisa ataupun membuat sebuah video. Selanjutnya kalian juga di sini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita sejarah. Ada apa sih di Indonesia ini sebelum merdeka? Mengapa seperti ini dan bagaimana? Contohnya kita kan mereview kembali atau mengingat kembali tentang kejadian Bandung Lautan Api. Mengapa ada cerita Bandung Lautan Api? Kenapa di sana harus seperti itu? Nah, harus kita telusuri dengan membaca karena membaca itu jendela dunia. Nah, selain itu juga tentu di situ ada konflik ada pengungkapan peristiwa dan pengenalan suatu cerita, karena situasi cerita itu tidak hanya mudah. Misalkan di suatu hari atau di suatu tempat di hari Minggu kita menceritakan apa yang ada yang dilihat oleh kita. Makanya dalam mencari sebuah cerita ataupun membuat tugas, tentunya kita harus observasi dulu atau pengamatan terlebih dahulu. Setelah itu juga ada puncak konfliknya seperti apa sih. Nah, terus ada penyelesaiannya atau evaluasi, karena dalam konflik itu tentu ada
evaluasinya ataupun ada solusinya. Tidak mungkin Tuhan memberikan suatu masalah kepada kita tanpa ada solusi. Nah, seperti itu. Nah, baik untuk peserta didik kelas 12 SMK Karya Pembangunan 2. Nah, selain nanti kalian akan membuat sebuah kelompok, tentunya juga kalian harus tahu struktur-strukturnya. Nah, contohnya nih, struktur dalam konteks itu harus sesuai dengan bacaan kalian itu sendiri. Contohnya di sini membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah, tentu ada perbedaannya. Contohnya di teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau pernah terjadi. Itu pada teks ditunjuk, menunjuk atau apa? Sesuatu yang terjadi. Nah, terjadi dalam artian ya apa yang kita lihat. Novel sejarah dapat menggambarkan atau sebuah imajinasi kita. Karena teks sejarah tentu dilihat lalu ditulis. Tentu kalau misalkan novel sejarah bisa jadi referensi dari sejarah itu sendiri ataupun berbeda. Nah, baik, kalau ada pertanyaan buat kalian bisa di kolom komentar ya. Nah, selain kalian mengerjakan tugas itu juga jangan lupa tadi barusan sudah mereview terus sudah sudah membahas sebagian dari bab 2 ini mengenal sejarah atau novel Indonesia ini. Nah, tentunya kalian harus melihat bagaimana. Nah, baik, karena ada yang kelupa dan kelewat, apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita sudah menjelas sekilas tentang bahasa Indonesia yang berjudul judulnya menikmati cerita sejarah. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini dan tugas yang Bapak berikan buat kalian tentu dapat dipahami dengan seksama, walaupun siswa teman-teman kalian kan ada yang masih prakerin atau terakhir tanggal 30 kemarin ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya untuk memenuhi syarat ujian ya. Sampai di sini dulu materi bahasa Indonesia bab 2. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia, tentunya masih di bab 2. Bab 2 dengan materi-materi yang tentunya membuat kalian akan senang. Baik, jangan lupa di like and subscribe atau like atau comment, share kepada teman-teman agar channel ini dapat berkembang. Dan buat tugas PKM juga ini mohon maaf jika ada kekurangan karena pertemuan ini ya bukannya ada pertemuan, jadi ada kendala dari saya juga. Memang kalau mengajar itu tahun ini tidak tahu ada pembelajaran PKM karena tidak tahu ada pelajaran PKM itu, kirain nggak praktek, ternyata praktek ya. Mudah-mudahan nilai kalau aku pasti dengan nilai seadanya juga tak jadi masalah, karena memang dari tugasnya juga untuk semester 4 ini memang kurang maksimal yang pertama. Dan untuk hal-hal yang lainnya insya Allah di semester yang akan datang ataupun di ujian nanti di tanggal 10 yang akan datang, mudah-mudahan bisa dilancarkan, amin. Sampai di sini dulu dan kita tutup. Kita ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih buat peserta didik dari SMK Karya Pembangunan 2 telah membantu melaksanakan tugas PKM ini. Tentunya bukannya walaupun kalian sulit ditemui, sulit untuk diajak kerjasama ataupun bagaimana ya, mau tidak mau lagi, karena kan memang Bapak juga tidak bisa menyalahkan pas apa-apa. Dan untuk Ibu dosen PKM Ibu Rahmat, terima kasih, mohon maaf jika tugas saya kurang lengkap karena mungkin beberapa faktor, karena sampai saat ini siswa di SMK Karya Pembangunan 2 ini sulit untuk dihubungi ataupun seperti apa ya, karena untuk mencari sekolah lain juga memang udah tanggung dalam artian udah mau masuk ke akhir semester. Kalau misalkan dari kampusnya juga
lebih lebih mengetahui bahwa ini ada praktek, jadi dikasih tahunya jauh-jauh hari. Jadi saya juga tentu akan menyiapkan semuanya. Tapi kalau sudahlah, karena mungkin perjalanan aku sampai perjalanannya harus seperti ini, ya mau diapain lagi. Ya mudah-mudahan dengan adanya video kedua ini dalam tugas PKM ini bisa menambah gitu. Juga buat yang lainnya, terima kasih sudah mendukung. Insya Allah di tahun 2024 juga insya Allah dapat sekolah baru juga, karena saya juga tidak mungkin terus di SD gitu, karena kan saya kuliah juga ada dua, ada di Sabili jadi At-Taqwa, dan tentunya mengutamakan universitas terbuka ini tentunya, karena memang prioritas utamanya UT. Dan untuk At-Taqwa ataupun Sabili ya karena jarang belajar jadi kurang fokus. Terima kasih, sampai jumpa buat peserta didik. Semangat belajar, tinggal beberapa bulan lagi, semangat belajar, dan insya Allah kita ketemu di beberapa hari ke depan ya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu rahmat, terima kasih atas bimbingannya. Mudah-mudahan ibu sehat, sehat, dipanjangkan umurnya, dan aku tidak bisa buat apa-apa buat tugas kali ini, mohon maaf, karena mungkin seorang mahasiswa harus benar-benar fokus, tetapi banyak kendala yang tidak bisa saya sebutkan, banyak kendala yang ya intinya banyak kendala gitu. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.